Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Bapak Riki Armando Putra. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang gerak melingkar. Oke, coba sebutkan contoh-contoh gerak melingkar yang ada di sekitar kita. Oke, pastinya ada banyak contoh-contoh gerak melingkar. Coba kita lihat dulu di layar. Yang pertama, apa ini namanya? Ini adalah biang lala. Namanya adalah biang lala. Kalau ada yang belum tahu, biang lala ini biasa kita jumpai di tempat-tempat rekreasi. Bentuknya ini sebenarnya sudah lingkaran ya. Nah, biang lala ini punya yang namanya pusat atau sudut putar atau poros. Porosnya ada di mana? Jadi yang warna biru ini ya. Porosnya ada di sini. Ketika kita ingin naik biang lala, pasti biang lalanya ini akan berputar. Kita lihat di tampilan. Oke, berputarnya contohnya seperti itu. Jadi dari titik atas misalnya, dia kembali ke atas lagi. Lintasannya, ketika kita lihat lintasan dari kursi yang paling atas, ketika dia sudah bergerak ke bawah, dia kembali lagi ke titik atas, ternyata lintasannya berbentuk lingkaran. Selanjutnya, apa ini namanya? Ini adalah sepeda. Kalian sudah tahu harusnya gerak melingkar atau fenomena lingkarannya ada di mana. Betul, ada di ban sepeda itu sendiri. Kalau kita bergerak, sepedanya kita pakai, yang bergerak adalah bannya. Kita lihat, oke, yang bergerak adalah di bagian situ. Nah, lintasannya, benar lintasannya itu berbentuk lingkaran. Karena kedua contoh yang saya berikan ini adalah bendanya sudah lingkaran. Dan bendanya punya titik tengah sebagai poros. Kalau di sepeda ya berarti as sepedanya sebagai titik poros. Pertanyaan saya adalah, kalau ini namanya apa? Jam dinding. Bagaimana dengan jam dinding tersebut? Apakah ini termasuk contoh gerak melingkar? Padahal kalau kita lihat jamnya itu malah bentuknya kotak ya. Oke, kita analisis dulu benda-benda yang ada di jam dinding. Yang pertama, ada jarum panjang. Yang kedua, ada jarum pendek. Yang pertama tadi jarum panjang. Yang kedua jarum pendek. Yang ketiga adalah jarum yang menunjukkan detiknya. Jarum detik. Oke. Kita lihat dulu di situ. Dilihat, diamati. Oh, ternyata jarum-jarumnya itu terhubung di dalam satu titik. Satu titiknya yang mana? Titiknya adalah yang ada di tengah ini, yang berwarna merah. Saya beri warna merah ini. Nah, ini bisa kita sebut titik poros. Jarum panjang. Ini misalnya dari jarum panjangnya di sini ya. Nah, kita lihat. Atau sebenarnya kalian sudah bisa membayangkan. Kalau misalnya detiknya itu bergerak, pasti dia bergerak memutar. Nah, kita lihat di tampilan berikut. Nah, saya ulangi lagi. Misal saja, misalnya ini. Detik-detikannya itu dari angka 12. Ternyata kembali ke angka 12 lagi. Kita lihat. Kenapa kok ini
bisa kita sebut gerak melingkar. Nah, ini adalah contoh gerak melingkar. Kenapa bisa kita sebut itu gerak melingkar? Ada yang tahu? Kalau dua contoh tadi kan karena bentuknya sudah lingkaran. Kalau yang ini bentuknya bukan lingkaran. Tapi ini adalah fenomena gerak melingkar. Kenapa? Karena ini. Ketika jarum, baik itu jarum panjang, pendek, maupun jarum detik. Tapi di sini saya akan memakai contoh yang jarum detik saja yang cepat. Jarum detik itu kan punya panjang ya. Punya panjang. Panjangnya biasanya kan warna merah tuh. Misalnya saya gambar di sini. Oke. Dia punya titik rotasi yang warna merah yang di tengah. Panjangnya adalah R. Nah, ketika jarum panjangnya ini berada di posisi yang lain, maksudnya posisi yang lain itu adalah di tempat yang lain. Misalnya saya beri warna hijau, dia di angka 6 misalnya. Nah, di sini juga punya R. R-nya ketika di angka 6 maupun di angka 9 dan di angka yang lain, R-nya itu tetap atau panjangnya sama. Kan jarum panjangnya tetap sama terus. Kecuali kalian potong, kan beda lagi. Karena dia punya panjang, punya rotasi, titik rotasi, sehingga ujung yang terpanjang dari jarumnya itu, ketika kita lihat lintasannya, ternyata adalah berbentuk lingkaran. Nih, oke, seperti itu. Selanjutnya, ini ada contoh lain. Ini contoh saja layangan. Dia punya tali sebesar R, diputar. Yang di tengah itu adalah misalnya ada orang yang memeganginya, R-nya konstan. Ketika dilihat dari bawah, ternyata layangannya ini lintasannya membentuk lingkaran gitu. Jadi, apa sih itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Saya ulangi lagi. Gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Itu adalah kata kuncinya. Berarti Pak, kalau misalnya gear sepeda motor, itu termasuk gerak melingkar bukan? Iya, karena gear itu adalah dia berputar terhadap porosnya, putarnya di tengah. Kalau misalnya penari balet, yang menarinya muter-muter itu, kalau kita lihat dari atas, kita misalnya lihat tangannya, tangannya misalnya seperti ini. Misalnya ini orang ya, menari baletnya ini dari depan. Dia punya tangan seperti ini. Ketika dia berputar, ketika kita lihat dari atas, ini misalnya tangannya, nah kalau dia berputar, misalnya dia berputarnya tadi ke sana, udah kita tinggal lihat saja lintasan yang dibuat oleh tangannya ini tadi. Nah, ternyata kalau dari atas bentuknya tetap lingkaran. Artinya gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Itu kata kuncinya di situ. Oke, kita lanjutkan. Kalau itu, nah kita masuk ke besaran-besarannya. Ada apa saja? Nanti ada banyak. Yang pertama, ada perpindahan sudut. Kalian kemarin sudah belajar tentang perpindahan di gerak lurus. Kalau di sini ada sudutnya. Kalau sudut sebenarnya kalian juga tidak asing ya. Oke, ini ada gambar. Ada dari titik A, titik B, ada titik 0 sebagai pusat rotasi, ada R sebagai jari-jari, ada theta, ada S. Nah, S ini sebenarnya bukan di situ ya, tapi di juringnya, bagian juring. Bagian juring itu yang mana? Yang ini.
atau lintasan terluarnya misalnya. Wah, gambarnya bagus sekali. Terus ada V. Nah, itu nanti saya akan jelaskan. Terdapat 3 satuan yang digunakan untuk menyatakan besar perpindahan sudut. Ada apa saja? Yang pertama ada derajat, yang pertama. Yang kedua ada putaran. Yang ketiga ada radian. Kalau derajat, sebenarnya kita sudah tahu derajat satu putaran penuh misalnya, itu ada 360 derajat. Ada lagi bisa kita sebut 90 derajat, atau bahkan 0 derajat. Kalau putaran bisa 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran. Tentunya kalau satu putaran itu, misalnya dari titik A, ya dia harus menuju ke titik A lagi, itu baru satu putaran. Kalau dari A, lewat A lagi, misalnya 3 kali lewat A. Udah berarti itu 3 kali putaran, misalnya. Nah, yang ketiga ada radian. Kalau radian sepertinya masih asing. Nah, satu radian didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang busur S, panjang busur yang tadi yang saya gambar warna merah, dan R. Jadi perbandingan antara panjang busur S dan R. Dinyatakan seperti ini, theta radian sama dengan S per R. Dalam satu putaran penuh, panjang busur S sama dengan keliling lingkaran. Kata kuncinya adalah satu putaran penuh. Panjang busur S-nya sama dengan keliling lingkaran. Kok bisa, Pak? Bisa. S-nya kan tadi yang warna merah tadi. Kalau dia itu dari A menuju ke A lagi, dari A menuju ke A lagi, berarti kan dia bergerak melingkar. Saya ulang. Ini misalnya dari A bergerak melingkar itu kan. Nah, kembali lagi ke titik A. Berarti panjang busurnya S sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2πr. Nah, ini S. Busurnya sama dengan keliling lingkaran. Karena besar busurnya itu sama dengan keliling lingkaran, persamaan di atas yang theta radian sama dengan S per R bisa berubah menjadi yang seperti ini. S-nya kita substitusikan, tinggal dibagi, sehingga hasilnya adalah 2π radian. Itu untuk radiannya. Jadi intinya dalam satu putaran, itu ada 2π radian. Nah, kita lihat konversi satuan sudut. Satu putaran itu sama dengan 360 derajat, sama dengan 2π radian. Kalau satu radiannya berapa? Nah, kita lihat di sini. Satu radian itu adalah 180 dibagi pi derajat sama dengan 57,3 derajat. Kok itu jadi 180, Pak? Iya, karena tadi kalau misalnya ini tadi 2π radian, ini 360, pertanyaannya ini kan hanya satu radian, sehingga 360-nya dibagi 2 dulu, jadi 180 pi derajat. Dan hasilnya adalah 57,3 derajat. Berarti Pak, kalau 2 putaran berapa? Kalau dalam radian, ya udah tinggal kita hitung saja. Kalau satu putaran itu 2π radian, berarti 2 putaran adalah 4π radian. Dan seterusnya. Ada besaran selanjutnya, yaitu periode dan frekuensi. Tapi sebelum kita masuk ke pengertian dari periode dan frekuensi, kita lihat dulu jam dinding yang tadi ya saya jelaskan di awal. Itu adalah tadi lintasannya. Kita ambil contoh yang jarum panjang. Maaf, yang jarum detik saja, biar lebih cepat. Periode adalah suatu peristiwa yang selalu dialami oleh
atau dalam gerak melingkar. Itu pasti dialami. Kita kembali ke gambar. Dalam gerak melingkar, berarti kita bisa lihat dia itu melingkar dalam berapa putaran, ya kan? Atau melingkar dalam berapa derajat, atau dalam berapa radian, gitu kan? Selanjutnya, ketika benda itu bergerak, seperti jam. Jam itu kan penghitung waktu. Jam loh itu. Jadi ketika benda itu bergerak, benda itu pasti membutuhkan waktu untuk bergerak. Sama seperti jam ini. Kalau jam ini sebenarnya kalian sudah tahu. Misalnya dalam satu putaran dari angka 12 menuju ke angka 12 lagi, berapa waktu yang dibutuhkan? 60 detik untuk yang jarum panjang, jarum detikannya ya. Itu dalam satu kali putaran. Nah, periode adalah biasanya diberi notasi T, T kapital. Satuannya itu adalah sekon. Periode itu merupakan banyaknya waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh satu kali putaran saja. Ikat kuncinya di situ. Ini berarti butuh waktu berapa sih untuk membuat benda ini berputar sebanyak satu kali? Sebenarnya kita bisa hitung dengan ini. Ada dua persamaan. Yang pertama adalah T, T kapital sama dengan T time atau T kecil dibagi dengan N. Kita kembali ke contoh jam. Kita hitung berapakah periode jam dinding. T ya. T kapital, saya akan menggunakan tulisan warna biru. T sama dengan time per N. Time-nya berapa yang dibutuhkan untuk misalnya menempuh satu kali putaran? Misalnya 60 detik yang jarum detik ya. Kita tulis saja 60 sekon. Dibagi dengan N. N-nya berapa? 1. Berapa hasilnya? 60 dibagi 1. 60 sekon. Oke, itu adalah hasilnya. Pak, kalau misalnya 3 kali putaran, Pak. Boleh, kita tinggal hitung saja. T sama dengan time T kecil per N. Kalau 3 kali putaran, waktunya membutuhkan berapa tuh detikannya? Berarti 60 detik dikali dengan 3. Berapa? 180 sekon. Dibagi N-nya tadi berapa? 3. Hasilnya berapa ini? 180 dibagi 3, hasilnya adalah 60 sekon. Loh, hasilnya sama, Pak. Ya, iya, karena kita contohnya menggunakan benda yang sama. Gitu. Kalau misalnya kita menggunakan benda yang lain, misalnya ban motor ataupun yang lain, pasti hasil T-nya bisa berbeda. Nah, untuk yang kedua, bisa menggunakan persamaan yang ini. T sama dengan 1 per F. F itu apa, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. F itu adalah, kita lihat gambar yang kanan. F itu frekuensi. Apa bedanya? Kita lihat definisinya. Frekuensi didefinisikan sebagai banyaknya putaran yang dapat dilakukan suatu titik materi pada benda yang berputar terhadap suatu poros tertentu dalam waktu 1 sekon. Wah, kalau ini adalah intinya benda ini bergerak berapa putaran sih dalam waktu 1 sekon. Balikannya ya, kalau yang periode tadi dalam satu putaran berapa waktunya gitu. Kalau frekuensi dalam 1 detik berapa sih putarannya gitu. Sebenarnya di situ berarti persamaannya sebenarnya saling berhubungan. Hanya saja F sama dengan N per T. Pakai warna merah. F sama dengan N per T. Misalnya untuk yang satu putaran dulu. Satu putaran tadi
T-nya berapa? 60 sekon. Hasilnya adalah 1/60 Hz. Satuannya adalah Hz. Yang 3 putaran tadi, Pak. Oke lah, F3 misalnya. N per T. 3 ya berarti ya. Kita tulis saja 3. Setelah itu T-nya berapa tadi? 180 sekon. Berapa ini? 3/180 sama. 1/60 Hz. Oke. Kalau misalnya kita mau cari ini. Oke, ini harusnya itu adalah F sama dengan 1/T. Oke. Nah, kalau F sama dengan 1/T tadi T-nya adalah 60 sekon, tinggal dimasukkan saja 1/60 sama dengan 1/60 Hz. Sama dengan hasilnya yang ini. Oke. Frekuensi dan periode itu saling berhubungan. Kita lihat keterangannya dulu. N itu jumlah putaran, T-nya waktu dalam sekon, periodenya dalam sekon, satuannya, frekuensinya dalam Hertz. Selanjutnya, kecepatan sudut dan juga kecepatan linier. Oke, kita lihat di gambar yang ini. Sebenarnya gambarnya mirip yang tadi ya. Sama malah. Kecepatan sudut dan kecepatan linier. Wah, di dalam gerak melingkar ini ada kecepatan sudut, ada kecepatan linier. Nanti kalian harus bisa membedakannya. Kita lihat artinya dulu. Kecepatan sudut didefinisikan sebagai besar sudut yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Untuk partikel yang melakukan gerak satu kali putaran, didapatkan sudut yang ditempuh yaitu T sama dengan 2pi, dan waktu tempuhnya T sama dengan T kapital. Kecepatan sudut dinotasikan sebagai omega. Nah, bingung dengan ini? Sama. Kita lihat nih, karena ini dinamakan kecepatan sudut, pasti ada hubungannya dengan theta ini ya. Kecepatan sudut itu yang mana sih, Pak? Kecepatan sudut itu kecepatan yang hanya terjadi di gerak melingkar. Karena ada kecepatan sudutnya, ada kata-kata sudut. Di gerak melingkar itu pasti ada besaran sudut tadi. Entah itu derajat, entah itu dalam satu putaran. Nah, kecepatan sudut itu adalah sudut pusat dibagi dengan waktu tempuh. Sudut pusatnya yang mana, Pak? Itu kan, wah, bertanya lagi ini. Sudut pusat itu adalah tetanya itu berapa? Misalnya, kita ambil contoh satu putaran. Satu putaran itu, kalau yang tadi dalam radian tadi, itu kan 2pi. Tetanya adalah 2pi. Nah, di dalam contoh ini, waktu tempuhnya itu saya tulis dengan T kapital. Bukan T periode ya, T kapital saja. Waktu tempuh dalam satu putaran. Oke, T periode, maaf. Kecepatan sudut adalah sudut pusat dibagi dengan waktu tempuh. Kecepatan sudut itu atau omega, gambarnya ya seperti itu. Kalau misalnya mau nulis omega, seperti ini, contoh menulis omega. Nah, omega seperti itu. Sudut pusatnya 2pi, 2pi-nya yang ini tadi. Kita masukkan di sini. T-nya kita masukkan di sini. Sehingga didapatkan ini. Atau bisa pakai yang persamaan sebelahnya. T ini F. Ingat yang tadi periode dan frekuensi. Kan kebalikan saja. Nah, kecepatan sudut itu adalah radian per sekon.
T, F, dan P. Kalau T periode, F frekuensi, dan P-nya itu adalah kecepatan linear. Nah, sekarang kita belajar yang kecepatan linear. Sebuah benda bergerak dengan kelajuan konstan pada suatu lingkaran di sekeliling lingkaran atau di ini ya tadi di lintasan lingkarannya, maka dikatakan bahwa benda tersebut melakukan gerak melingkar beraturan. Gambar 1 atau gambar di samping. 1 kali melingkar adalah 1 keliling lingkaran atau 2 πr dengan R adalah jari-jari. Jadi, kecepatan linier adalah panjang lintasan. Kalau kecepatan sudut adalah sudut pusat. Bisa membedakan di sini? Sampai sini dulu antara kecepatan linier dan kecepatan sudut. Kalau misalnya kecepatan sudut, berarti di bagian sini, di dalam sudutnya. Kalau kecepatan linier, berarti di panjang lintasan, berarti yang diperluar. Panjang lintasannya ini berapa nih? Oke, sampai di titik A lagi. Terus ada selang waktunya. Nah, kecepatan linier bisa kita artikan dengan V. Itu sama dengan 2 πr. Panjang lintasan kan tadi sama dengan 1 keliling lingkaran. 2 πr dibagi selang waktu T-nya dalam satu putaran. Karena 1/T itu sama dengan F, maka persamaannya ditulis menjadi V sama dengan 2 πRF. Nah, kita kembali lagi ke yang kecepatan sudut. Ingat ya, omega itu adalah 2 πF. Omega adalah 2 πF. V sama dengan 2 πRF. Bisa saya tuliskan sebagai 2 πF dikali dengan R. Sehingga bisa dituliskan juga, ini 2 πF itu adalah omega kali R. Sehingga V-nya juga bisa tulis seperti ini. Oke, jadi antara kecepatan sudut dan kecepatan linear juga ada hubungannya. Hanya saja kalau kecepatan sudut, dia berhubungan dengan sudut tempuhnya berapa, atau sudut pusatnya berapa. Kalau kecepatan linear, dia berhubungan dengan panjang lintasan. Selanjutnya, nah ini ada percepatan sentripetal. Ada gaya sentripetal. Wah, ada percepatan, ada gaya. Wah, bedanya apa? Sama-sama sentripetal nih. Kita lihat gambarnya ini dulu. Kalau ada sebuah benda bergerak melingkar, berarti kan ada titik porosnya. Titik porosnya di bagian tengah. Misalnya punya tali, saya tadi punya besi atau punya besi aja deh. Punya besi yang saya putar, saya berada di tengah. Saya ini punya tali sebesar R. Ternyata ketika saya putar, V-nya selalu berubah arah nih. Kalau gerak lurus, kalau misalnya saya berada di sini, misalnya ini dari atas ya. Saya melempar batu ke sana. Ketika kita lihat dari atas, ternyata ketika saya melempar batu, batunya lintasnya lurus. V-nya juga ke sana. Nah, kalau gerak melingkar, kalau kita lihat dari atas, ternyata kok V-nya bisa berubah arah. Nah, ini satu perbedaan antara gerak lurus dan gerak melingkar. Ketika di titik A, V-nya ke arah atas. Ketika di titik B, V-nya ke arah kiri. Ketika di titik C, V-nya kok ke arah bawah. Lah, di titik D, V-nya ke kanan. Nah, iya memang seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika kita punya poros atau punya
benda yang kita putar, dia kan berputar terhadap porosnya. Karena dia tidak bisa lari dari poros, ya sudah, V-nya itu selalu ada dan selalu berubah arah. Seperti itu. Jadi, dari titik A bisa menuju ke titik A lagi. Jadi, dari titik A, dia berputar ke titik B, berputar lagi ke titik C, ke titik D, kembali ke titik A. Kembali ke titik A lagi. Sehingga ada V yang bisa kita katakan selalu tegak lurus dengan tali. Talinya ini ya, misalnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang percepatan sentripetal. Benda yang melakukan gerak melingkar beraturan memiliki percepatan yang disebut dengan percepatan sentripetal. Arah percepatan ini selalu menuju ke pusat lingkaran. Percepatan sentripetal berfungsi untuk mengubah arah kecepatan benda. Wah, ini kata kuncinya nih. Percepatan sentripetal berfungsi untuk mengubah arah kecepatan benda. Nah, V-nya tadi yang di titik A ke atas, yang di titik B ke bawah, ke kiri, yang di titik C ke bawah, D ke kanan. Kan berubah arah. Yang merubah siapa? Percepatan sentripetal. Terus, kalimat terakhir tuh. Percepatan sentripetal inilah yang mempertahankan agar benda yang bergerak tetap pada lintasannya, yaitu lingkaran. Jadi percepatan sentripetal ini membuat benda itu mempertahankan geraknya di lintasan lingkaran itu. Nah, percepatan sentripetal bisa kita tulis dengan AS atau percepatan sentripetal. Persamaannya adalah V kuadrat per R. Ya, ini mirip-mirip seperti di hukum Newton. Jadi, percepatan adalah turunan dari posisi atau turunan kecepatan dari posisi atau dari waktu. Terus, karena kita ingat tadi kecepatan linier itu adalah V sama dengan omega kali R, maka persamaannya A sentripetal ini bisa kita rubah. Nih, V-nya kita masukkan. V-nya dikuadratkan dulu, sehingga omeganya dikuadrat, R-nya juga dikuadratkan, dibagi dengan R. Oke, sampai sini bisa memahaminya? Setelah itu, ya udah tinggal kita coret-coret antara R, A sentripetal sama dengan omega kuadrat per R. Jadi ada dua ya, ada dua yang bisa kita gunakan untuk menghitung. A sentripetal itu adalah V kuadrat per R, atau A sentripetal sama dengan omega kuadrat kali R. Nah, ini adalah keterangannya. A sentripetal itu satuannya radian per sekon, V-nya meter per sekon, jarak jari-jarinya dalam meter, kecepatan sudutnya dalam radian per sekon. Kita belajar yang gaya sentripetal sekarang. Pengertiannya adalah gaya sentripetal merupakan gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar. Istilah sentripetal berasal dari bahasa Latin, yaitu centrum atau pusat. Peter menuju arah, yang berarti menuju arah pusat lingkaran. Sebenarnya ini mirip-mirip, hanya saja ini namanya gaya sentripetal. Nah, Fs sama dengan MAS. Nah, ini kita kembali ke hukum Newton. Fs sama dengan MA kali S. Sama dengan M-nya seperti biasa, A sentripetalnya kita ambil dari percepatan sentripetal tadi. Omega kuadrat kali R. Nah, omega kuadrat kali R kan bisa kita artikan sebagai V kuadrat per R. Untuk
rumus gaya sentripetal. Jadi ada 2 juga. Jadi kita bisa menggunakan persamaan itu untuk mencari gaya sentripetal maupun percepatan sentripetal. Nah, keduanya ini berhubungan sehingga besaran-besaran yang ada di gerak melingkar itu sebenarnya saling berhubungan satu sama lain. Periode, frekuensi, kecepatan sudut, kecepatan linier, percepatan sentripetal, bahkan gaya sentripetal. Oke, sekian dulu materi gerak melingkar pada pertemuan ini. Kita sambung di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.